Halo Sobat UMKM, kali ini kita lagi ada di salah satu tempat pemilik usaha kopi besar di Bali dengan kopi meluas. Kebetulan kami sudah menghadirkan langsung dengan ownernya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Santi. Ibu Santi. Cantik sekali hari ini pakai baju warna pink ya Bu. Biar kelihatan lebih fresh dan lebih muda. Oke, kami dari Rumah BUMN kali ini mau mau bincang santai lah ya Bu, terkait bagaimana usaha ini akhirnya berdiri sampai sudah generasi ketiga atau empat nih? Ketiga, wow. Mungkin boleh cerita sedikit atau mungkin kita kenalan dulu ya Bu? Ya, saya Santi, penghela kopi Bali, baik Robusta maupun Arabica, tetapi saya juga fokus di luwak. Kenapa fokus di luwak? Karena harga kopi luwak itu benar-benar memberikan imajinasi dan sensasi yang sangat-sangat fantastis. Sempat kita membaca Oprah Winfrey bilang luwak kopi most expensive in the world. Nah, seperti itu. Kemudian tahun 2006 kalau 2008 ya, kita dapat nonton filmnya Jack Nicholson, Don't You Die Before Drink Coffee Luwak. Wah, kami sangat bangga dan terinspirasi oleh cerita itu, dan akhirnya kalau saya hanya menghela kopi lokal, rezeki datang, pembeli ada, tetapi tidak mendapatkan dolar yang fantastis. Wah, kami menginginkan dapat dolar dan mendapatkan bagian juga dari kegiatan dan circle dari pariwisata itu sendiri. Artinya semua orang harusnya cobain ya Bu kopi luwak. Kalau before drink kopi luwak. Jangan mati dulu. Oh iya, katanya Jack Nicholson loh ya. Nah, terinspirasi dari kopi luwak dengan harga yang sangat fantastis, katanya Oprah juga. Ya, kami akhirnya benar-benar menghela itu, melakoni, menekuni, dan berusaha memahami sedetail mungkin apa itu kopi luwak. Mulai dari memelihara luwak, mulai dari memilih kopi merahnya, kemudian bagaimana teknik pemberiannya, bagaimana luwak itu dijaga. Nah, kami awali dari bibit kopinya, awal kopinya, basic kopinya. Kami memilih red cherries-nya, kopi merahnya itu di catur, di ketinggian di atas 1200 dpl. Berarti spesifik perkebunan juga di startnya dari sana untuk harus dari perkebunan yang ada di atas 1200 dpl, di atas permukaan laut. Nah, spek itu kami dapatkan dari Dinas Perkebunan. Kenapa harus di sana? Karena di ketinggian itulah hara tanah sangat mendukung kesuburan, rasa yang ditimbulkan oleh produksi itu sendiri. Kemudian kenapa kami memilih kopi Arabica yang ada di daerah desa Catur dan seputarannya? Karena kami menginginkan basic kopi yang kita produksi itu benar-benar memiliki rasa yang specialty. Kopi ada di mana-mana, Robusta ada di mana-mana, Arabica ada di mana-mana. Tetapi Arabica lemon tea hanya ada di Bali. Sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat diburu oleh pencinta kopi dunia. Kenapa kami bilang begitu? Karena hanya di Bali kopi itu tumbuh di antara pohon jeruk. Ini saya baru tahu Bu. Kopi yang hidupnya di daerah Catur dan seputaran itu hidup di antara pohon jeruk. Jadi pada saat pohon kopi itu berbunga, pohon jeruk juga berbunga. Jadi sari pohon jeruk, bunga kopi dan sari bunga jeruk bersatu, diserap ya Bu sama kopi ya? Dibawa sama angin. Bukan diserap datang dengan kopinya, enggak, anginnya yang datang. Karena tanahnya satu. Tidak dari Nah, selain itu hara tanah juga yang di level yang sama kan, di grade yang sama. Nah, angin membawa serbuk sarinya jeruk masuk ke serbuk sarinya kopi. Angin juga membawa serbuk sarinya kopi masuk juga ke jeruk. Makanya jeruk Kintamani sangat terkenal. Kopi Arabica Kintamani Bali the best in the world. Spesifik. Nah, kenapa kami memilih itu? Itu yang diburu, itu yang dicari, itu jumlahnya sangat sedikit di dunia. Makanya dia menjadi primadona. Dia menjadi primadona kopi. Kalau di daerah lain orang punya kopi bukan berapa hektar kebun kopinya, berapa area kebun kopinya, tidak. Di gunung mana kopimu bro? Di tempat lain loh ya. Oh, saya punya sebukit ini. Kita lihat dan datang ke sana, sepanjang mata memandang pohon kopi milik si A. Kalau di Bali, oh saya hanya punya 2 hektar, sudah banyak sekali.
Oh, saya punya hanya 260 hara. Alhamdulillah cukup untuk hidup kami. Dan di antara pohon kopi itu ada pohon jeruk. Makanya rasa Arabica Kintamani Bali spesialty dengan lemon tea-nya. Nah, dari basic kita sudah spesialty. Sekarang kasih luwak. Luwak yang mana sehingga menghasilkan produk the best juga. Luwak yang sehat. Sehat luwak, nggak mungkin kita cuk ya. Oh ini, nafasmu susah. No. Kita lihat dari bulunya. Oh, itu spesifik ya Bu? Bulu. Speknya paling gampang. Bulu luwak itu bagus apa enggak? Kalau sudah banyak rontoknya, banyak kudes itu luwak enggak sehat. Sama dengan kita punya hewan berkaki 4. Kucing. Ya, kucing. Kalau bulunya bagus, sehat apa enggak? Sehat. Kalau bulunya rontok, sakit. Ya, Bawa dia ke dokter, Bu. Teranalogi Iya. sakit. Nah, dari sana kita hanya harus memilih luwak yang kita tangkar. Kenapa harus ditangkar? Karena kopinya yang kita kasih sudah kita pilih. Luwak yang kita berikan untuk memproses, memfermentasi di perutnya itu juga kita pilih. Akhirnya semua menjadi pilihan nomor 1 menjadi the best. Oke. Jadi izin Bu ya, Ya. sebelum ini Ibu kan sudah menceritakan terkait kenapa kopi itu bisa sangat bernilai, terus pengolahannya seperti apa. Nah, pertanyaan saya Bu sedikit aja, kenapa kopi? Apa asal mulanya Ibu mulai tertarik dengan kopi Bu? Seperti itu. Aduh, kalau kenapa kopi itu karena kebelat hidup aja. Karena hidup saya harus terus berlanjut. Saya pernah punya rumah makan, saya pernah jadi pemborong, saya pernah apapun pernah. Tetapi pada saat 86 saya dapat nunas 1 ekor luwak di Puro Hulundanu, Batur di bawah. Luwak yang 1 itu adalah kelebihan upacara Mancawali Kramo di 2006. Nah, kami memelihara. Nanti tulus saja, tidak ada niat apa waktu mendapatkan luwak pertama itu. Akhirnya kita belajar pelan-pelan. Oh, ternyata gini. Kopi yang bagus, luwak yang sehat, proses yang benar, media yang sehat, clean, kering, akan menghasilkan produk yang bagus. Kopi yang merah kita kasih luwak, jam metik kopi itu harus di atas jam 10 pagi. Alasannya Bu? Alasannya, biar kopi itu belum sudah lepas dari embun. Oh, pengaruh juga ya? Tidak ada kandungan airnya gitu Bu ya? Atau Mungkin jadi kandungan air di biji kopi itu sudah berkurang, sehingga rasa manisnya muncul. Saya rasa itu jawabannya. Iya. Ya. Kalau di bawah jam 10 masih banyak mengandung embun, kan belum clear banget kandungan airnya. Iya. Nah, harus dipetik di atas jam 10, setelah dipetik jam 10 sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore, kopi itu dipilih, disortir yang merah, yang ini, yang merah untuk luwak. Nah, kita kasih luwak itu jam 7-an. Datang dari catur, Jam 7 apa? malam. Oh. Ya, Oke. kita kasih luwak itu jam 7. Makan, kita bersihkan, kita bersihkan. Besok pagi luwak itu pup. Nah, pada saat dimakan, kopi merah itu ada di perutnya luwak. Ya, diproses. Dia akan mengalami proses fermentasi bersama air liur dan enzim. Sehingga benar-benar ada proses dekafein, direndahkan kafeinnya. Di tubuhnya luwak itu ya Bu? Proses fermentasi itu. Iya. Proses fermentasi itu menurunkan kadar kafein di kopi Arabica. Nah, dibandingkan kopi Robusta, kadar kafeinnya tinggi. Kopi Arabica yang kita pilih sudah rendah, direndahkan lagi. Makanya untuk yang memiliki penyakit jantung, Mas, kata Jack Nicholson loh ya, don't you die before drink kopi luwak itu, berani minum kopi ini. Jadi karena kadar kafeinnya udah rendah. Nah, balik lagi ya Bu, ke awal tadi infonya kan Ibu kan ini udah generasi ketiga ya Bu? Betul. Artinya dari awal apakah memang sudah fokus ke luwak atau baru di tahun 2000 tadi, 2006 itu? Saya generasi ketiga dihitung dari nenek. Dari keluarga saya, bukan dari keluarga suami ya. Iya. Ya, suami sangat mendukung. By the way, I love you suamiku. Kopi itu mulai menghela kopi itu dari nenek saya di rumah gadis. Mereka dari merosting kopi itu dari anglo. Tahu anglo, penggorengan tanah itu. Weng pakai tangan. Wow. Ya, pakai Tapi kayu itu bakar. masih spesifik kopi biasa aja ya Bu? in general? Kopi lokal. Kopi lokal. Entah itu kopi Arabica, entah itu kopi Robusta. Mereka tidak berpikir spek, yang penting laku dijual di Iya, pasar benar, rakyat. benar. Nah, kemudian orang tua saya setelah nenek
digusur, orang tua saya, ibu kandung saya mengambil kegiatan itu juga, menggoreng kopi tapi sudah pakai penggulingan. Oh, oke, udah makin Sudah. modern ya Bu. Ya, jadi tidak sweng lagi juga, daya jualnya udah lebih tinggi Iya, kan. iya, permintaan makin banyak. Ya, sekali masuk sudah bisa 5 sampai 8 kilo Sekali roasting gitu ya Bu. Kalau weng kan 1 kilo aja udah Bu, penuh. capek. Udah penuh Pegel juga Kalian, Bu. tempat terbatas ya Bu. Nah, setelah kami sudah anak-anaknya 9 bersaudara ini sudah pada menikah, ada yang melakoni Nggak ada yang bisnis nerusin. kopi itu. Nah, kemudian tahun 2006 saya tidak punya kegiatan apa, tapi hidup saya harus jalan. Masa saya hanya gini aja sama suami sih? Sekaya apapun itu tetap aja menjadi kayak monyet nanti. Betul kan? Dihabisin, dikulitin hanya untuk dimakan, jadi kayak monyet dong. Kus di mana aku nyari lagi gitu. Nah, akhirnya berinisiatiflah kami memelihara luwak dengan beberapa percobaan. Dari 6 ekor menjadi 20, menjadi 100, dan akhirnya membuka peternakan sendiri dengan kapasitas 300 ekor luwak. Jadi saat ini luwak Ibu 300 ekor. ekor, Bu. 300 ekor kapasitas kandangnya. Jadi satu hari itu kalau kita memasak nasi untuk luwak itu tidak hanya sekedar makan buah loh. Nanti kosnya tinggi. Jadi pakai apa Bu? Nasi tadi? Ada berasnya, ada telurnya, ada kepala ayam, ada leher ayam. Itu nggak lebih tinggi kosnya Bu? Kayaknya makannya sama. Enggak. Kepala ayam berapa sekilo? Beras samalah. Pisang dibandingkan dikasih satu-satu belum cukup. Ya. Dikasih dengan campuran itu ada telurnya beli yang pecah-pecah, kita beli. oke. Jadi kan Harganya- smart Iya, cost. benar. Kita harus berpikir smart. Tetap harus jalan, tetap harus hidup. Semua kebutuhannya terpenuhi, energinya tidak berkurang, kesehatannya tetap terjamin. Ya kita melakukan dengan banyak percobaan. Kita beli pisang yang rijak-rijak. Wah ternyata capek, cari pasar sini tidak cukup. Cari pasar sini akhirnya bertemulah sebuah katakan formula keren banget ya. Boleh Bu. Keren banget nih. Jadi satu menu lah. Kalau formula itu biasanya obat-obatan ya. Ini menu karena untuk dimakan hewan. Ada berasnya, ada telurnya, ada pisangnya, ada kepala ayam dan leher. Kepala ayam dan leher kita beli di tukang potong ayam. Pisang kita ambillah yang reject aja. Telur beli yang pecah-pecah. Jadi makanannya beras yang utama. Jadi daya tahan energi dan makanan di perut itu dikelola dengan baik oleh luwak, cukup untuk semua kebutuhannya. Itu setiap hari Bu? Iya, Luwaknya makannya setiap hari. Berarti untuk 300 ekor luwak, Ibu menyiapkan seperti yang Bu bilang tadi ya, beras, telur, sama pisang, kepala ayam, leher. Itu setiap hari Bu ya? Ya, kita buat bubur. Kita buat bubur. Kenapa harus dibuat bubur? Karena kalau dikasih pisang senang sekali, tapi kalau hanya dikasih bubur beras saja dia nggak mau. Oh, kalau bubur beras Tapi- dia nggak harus campuran ya? Ya, jadi aromanya ada manisnya, ya. ada gurihnya, kemudian ada bau. Kalau luwak itu di alam semesta kan dia mencuri Ayam. ayam, kepalanya ayam Iya, suka dicuri, telurnya ayam dicuri. Iya. Kenapa kita tidak modif makanan itu untuk dia? Oh. Nah, dan kemudian setahun itu 12 bulan. Luwak itu bekerja hanya 2 bulan loh. Iya pas panen kopi itu ya Bu? Iya loh. 10 bulan dia bosnya kita jadi BCC-nya, bagian cek-cek-cek-ceknya. Nyiapin makannya, Bersihin kandangnya, mandiin dia. Dimandiin juga. Dimandiin juga. Disemprot. Oh iya. Oh, iya. Otomatis dimandiin. Iya benar-benar. Iya. Berarti ada yang ngurus sendiri? Ada. Jauh Bu dari Di daerah ada Bangil setengah- juga? Di daerah Bangil juga. Ada 500 meter dari sini. oh dekat. Ya, Artinya kopi yang udah dipilih, yang bijinya udah merah itu dibawa ke ke kandang, ke kandang. dikasih luwak, besoknya dipanen, diproses. Mana yang mana yang sudah dimakan, mana yang pup, mana yang sisa. Yang sisa yang tidak dimakan kita jadikan kopi biasa, Kopi biasa. yang natural, bukan wash. Kemudian yang untuk luwak menjadi itu. Coba hitung sekarang kosnya. Dia kerja 2 bulan, 10 bulan dia jadi bos. Berapa kos hidupnya? Bagaimana harga kopi luwak tidak melangit? Benar. Iya, betul. Karena kita ngerawat luwaknya juga. Ngerawat bukannya tiba-tiba datengin dia, makan nih kopi gitu. Nggak mau. Sebelum proses produksi kita mulai, kita biasa kasih luwak itu obat cacing. Pengaruh Bu ya? Sangat. Biar nggak ini Bu ya, biar nggak terkontaminasi juga Bu. Ya, Kayak karena kan bersihin lambungnya usus dia. ya, Bu? Ya, Kayak gitu. lambungnya dia kan kita harus clearkan dulu.
Jadi selama masa panen Bu, luwaknya hanya makan kopi nih? Tidak. Oh. Pagi dia tetap makan. Dia Jam mau 7. gitu, Bu? Makan. Maksudnya ibu kan udah kasih makannya 3 kali sehari nggak Bu? Dua. Oh iya, makannya 2 kali sehari nih. Nah setelah itu ibu kasih kopi dia mau Bu? Kopi itu adalah camilan favoritnya dia karena sweetinya, Oh. manisnya. Manisnya ya. Ya. Cemilan jam 7 malam baru dikasih Oh, ya Bu? karena dia kan luwak, makanya kalau cowok-cowok kalau suka keluar dibilang Oh, luwak ngelubak. ya, Bu? Iya. Orang Bali bilang ngelubak aja. Ya kan? Iya, iya. Iya. Makanya kita manfaatkan pada saat euforianya dia happy, moodnya bagus. Kita berikan kesukaannya dia. Ada faktornya ya? Berarti pendekatan ibu sama luwak ini kurang lebih hampir mirip kayak manusia pendekatan sama ini ya Bu ya? Saya Ya, suka- beda harus lihat moodnya harus dulu. harus lihat mood dulu kan. Oh iyalah. Kita Kalau kenalan kalau sama orang. moodnya orang Luwak. kalau moodnya luwak itu nggak benar, kopinya kita nggak dimakan loh. Oh bisa ngambek juga luwak. Oh ya? bisa, Oh. terutama jika kandangnya kita kan 2 ya, Ya. atas sama bawah. Oh, Kalau kopinya itu dikencingin sama luwak yang di atas, kita tidak ganti, ngambek dia. Oh sampai segitunya Bu ya? Segitunya, dan kita, kenapa luwak ini tidak mau makan? kita tahu dari mana Bu kalau Ya, itu? kita- Iya, yang kita lihat makanannya dia nggak disentuh. Oh iya, iya. Something wrong. Ada satu yang salah. Cuci dulu dong Bu berarti. Ganti, nggak boleh dicuci. Oh kalau dicuci dia tahu ya Bu ya? Kalau dicuci kadar airnya tinggi, jadi Oh, iya, aroma iya. manisnya hilang juga. Betul. Dia menjadi kopi non luwak, menjadi natural, proses Oke. natural, nanti dikeringkan. Kasarannya luwak ini juga istilahnya milih-milih juga ya Bu ya? Sangat. Menginginkan kopi dengan kualitas The apa? best. The best ya. Kalau kadar airnya tinggi dia tetap nggak mau gitu Bu ya? Kayaknya rasa manisnya berkurang dan dia feel-nya dia. Kopi yang digigit serangga pun dia nggak mau. Dia udah tahu ya Bu. Sekecil apapun apa ya? Sangat tajam. Nah, ini sekarang kita langsung lihat soto kopi luwaknya ya. Ya. Kalau mau lihat pupuk luwak yang asli ya, ini seperti ini. Kalau mau seperti ini, makanannya juga harus dia harus makan pisang segar, Bu ya? segar, sehingga daya lengketnya bagus nanti pupuk. Apakah keluarnya memang kering? Tidaklah basah sis. Oh. Ini kita keringkan berhari-hari. Kalau mataharinya kurang bagus, kita pakai pengering gas, kita kemudian pakai oven segala macam cara untuk mendapatkan hal seperti ini. Nah, Bangli tidak seperti Singaraja. Oh, yang mataharinya ada terus. Iya. Nah, kalau yang seperti ini, yang pecah, nanti kopinya gampang kita bersihkan. Diaduk. Kalau ini kalau diaduk kan pecah, nggak dapat batangan lagi dong. Iya. Kalau yang ini. Kalau ini perilakunya lebih gampang. Ini perilakunya lebih gampang. Kalau yang ini spesial. Khusus perilaku. Dia harus mendapat perlakuan khusus istilahnya. Ucapan terima kasih itu kepada hewan karena sudah memberikan yang sedemikian fantastis. Di mana ada kopi 3,5 juta per kilo. Ini kan luar. Kalau sudah ada jasa luar udah dapat paling 300.000, 10 sekian kali. Kalau Arabica kita mana Bali 300.000 per kilo. Sisinya 10 kali, 12 kali. 12 kali per kilo. Pernah nggak stok kopi luwak yang ada selama kalau lain? Kalau berpikir sebesar mangsa pasar kita di level apa? Di level mana? Jadi pasti Jadi kita punya gudangnya. Dan kopi luwak itu tidak bisa dijual tahun ini panen, tahun ini dijual. oh nggak bisa. Masih greasy istilahnya, istilah kopi. Kalau orang Bali bilang masih aroma daun. Masih aroma daun. Jadi dia harus kita gudangkan di gudang 1 tahun. Ada kipasnya. Jadi sirkulasi udara di gudang itu masih harus bagus. Tidak boleh lembab. Pada saat naruh kopi tidak boleh menyentuh tembok. Oh, nggak boleh juga langsung kena Ke lantai, langsung. harus ada para-paranya. Berarti proses dari akhirnya luwaknya udah selesai makan ya, Bu? Dikeringkan Jual tuh setahun lagi. Setahun itu ada perlakuan lagi nggak? Misalnya setelah terkumpul semua, Mhm. apakah harus dijemur dulu ataukah harus apakan dulu seperti itu? Nah. Dikeringkan. Kalau pengeringannya itu kita usahakan sampai 12% kadar air. Sehingga biji kopi seperti ini namanya roux kasar,
bertahan bertahun-tahun. Kopi itu kayak wine, makin lama digudangkan dengan kondisi yang benar, dengan perilaku yang benar, makin enak. Wine kan gitu juga. Iya. Berarti kopi nggak bisa kadaluarsa? Kan belum diproses. Selama belum diproses tidak bisa berarti. Diproses bisa aja. Kopi kedaluarsa kalau aus. Aus, tahu. Di rumah kita pakai kopi itu pasti disuruh sama, kalau saya di orang Bali, tekepin kopi ini pasang hos. Jadi tutup yang rapat lah kopi itu sehingga aromanya tidak keluar. Oh iya. Pernah dengar gitu Iya, orang tua iya. bicara begitu? Iya, iya, Bu. Jadi perilaku dari hal sekecil apapun, mari kita coba pahami, mari kita coba aplikasikan dalam produk kita, sehingga produk kita tetap menjadi Milwes Kopi Luwak yang best. Ada cinta pada saat roasting, ada senyum pada saat goreng-goreng. Kalau sudah moodnya jelek, kelewatan. Angus kopinya, gosok kopinya, rasanya udah beda lagi. beda lagi. Terus pada saat sekian menit warna sudah di ini, seharusnya api sudah dikecilkan sehingga orang Bali bilang halal. Iya. Ini karena ini Bang halal kopi ini kecilkan apinya. Sehingga pada saat menuju kematangan yang sempurna itu pelan-pelan. Tidak hanya luarnya saja yang coba tetapkan sekian derajat. Sampai terakhir sekian derajat, wah asapnya bakal di dalamnya tidak matang. Tapi begitu 80% menuju kematangan, lagi 20% apinya kecilin pelan-pelan terus dengan apinya berkurang. Sangat. Dari tadi kan kita udah ngomongin technical skill untuk pembuatan kopi, bagaimana kita tawar luwaknya juga, memilih kopinya. Balik nih Bu, kami kan selaku apa ya, dari rumah BUMN nih Bu. Menurut Ibu selain technical skill yang udah Ibu punya, manfaat apa sih Bu bergabung di rumah BUMN dan gimana ceritanya Ibu akhirnya join menjadi mitra binaan di Bank Mandiri? Pertama kita dapat pinjaman yang sangat dimudahkan. Ya. Tanpa biaya administrasi, tanpa yang lain-lain. Kemudian begitu kita punya kegiatan pantas, layak, disupport, didukung, kita mendapatkan bantuan itu. Oh ini pengusaha ini layak, pantas untuk mendapatkan ini, disupport. Kita dapatkan itu. Kalau dibilang gampang-gampang karena kita punya produk yang memang sudah memiliki pasar. Kalau dibilang sulit, ya sulit karena itu uang rakyat. Tetap kita harus bertanggung jawabkan. Bagaimana kita memutar, bagaimana circle uang itu sehingga tetap menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan manfaat kepada kita. Nah, rumah BUMN memfasilitasi kita itu. Kemudian kita juga difasilitasi untuk kenal orang-orang, kementerian bla 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 bla. Kemudian kita juga diajak pameran G20 salah satunya. Ketemu banyak banget dari negara-negara lain. Ya, sangat. Artinya sekarang produknya udah go global nih Bu. Alhamdulillah asungkaro ya, orang Bali bilang asungkaro, jadi keluarga muslim kita bilang alhamdulillah. Kalau dilihat dari pembeli kopi luwak, kayaknya udah keliling dunia. Bener. Ya. Tetapi kalau realnya kita punya warung di Madrid. Wow. Itu warung gue. Kecil Madrid aja warung. karena mereka bilang gitu. No story Bu Santi. Simple. Jadi toko itu, warung itu bukanya Sabtu dan Minggu. Sehingga penjual, saya juga belum pernah ke sana kok, hanya dalam mimpi kali ya. Tapi Ibu ke negara sebelahnya jangan-jangan? Oh, udah sampai Rusia. Kita udah pameran sampai Rusia, Vietnam, ya Korea, dunia kopi. Mereka itu menilai kita bukan hanya dari segi price. Oh ini kopi mahal, pasti enak. Tidak, pasti dia akan mencoba merasakan dulu. Baru orang-orang coffee lover itu melihat kopi, pertama dari fisik lihat dulu. Kemudian dia amati, oh bagus. Pasti dia akan mencicipi. Ya incip-incip lah. Setelah incip-incip, muncul imajinasi, feel, rasa. Oh ini bagus ini. Oh wajar dapat ini. Oh ini dapat nilai ini. Oh dapat ini. Wajar nilainya mahal karena pilihnya seperti ini. Coba kalau kopi luwak lihat, kita nggak tahu
luwak itu sehat apa enggak yang pup. Oke. Kemudian tidak menyinggung apapun itu ya di luar kita ya. Kopi itu semuanya bagus. Kopi luwak itu kalau yang lihat itu sehat apa enggak itu aja dulu. Terus identitas kopi produksi kita tidak bisa kita tahu karena luwak itu mobile. Makan di kebunmu bisa di SMS bilangnya lu pup makan di kebunku ntar pup di sini ya. Enggak kan? Iya, belum tentu. Dia lewat ke kebun saya, lewat ke kebunnya dia. Pup di sana padahal makannya di sini. Nah, itu salah Saya yang satunya. untung ya, Bu. Iya, dan kita tidak tahu varietas apa yang dia makan. Oh, ya benar. Nggak ada. Karena dia mobile. Iya. Tapi kalau sudah dipelihara, sehat, bahan baku yang benar, kemudian semuanya kita lakukan dengan hati, ada rasa, ada ucapan terima kasih juga kepada partner kita. Luwak itu partner kita. Bukan mesin, kalau mesin 24 jam kerja terus. Kalau dia nak kerja sekian jam, dur lagi, bangun lagi. Kalau mesin hidupkan ceklak listrik, semua bekerja. Ya, dia partner kita. Kita juga ngelihat moodnya dia ya, Bu. Ya, dan kita selalu orang Bali mengucapkan terima kasih pada luwak juga. Nah, karena tumpuk kandang. Iya. Kita ucapkan terima kasih pada hewan. Terima kasih hewan, terima kasih luwak sudah bersinergi positif dengan saya, dengan kami sehingga menghasilkan kopi luwak yang the best. Kita ngotonin loh 6 bulan sekali, 210 hari kita akan mengucapkan terima kasih kepada luwak itu sendiri. 210 hari kita juga akan mengucapkan terima kasih pada pohon kopi tumpuk kandang. Itu orang Bali. Apapun yang diajak, apapun yang diikut sertakan dalam sinergi menghasilkan produk, kita akan selalu menghargai. Dari filosofinya, Bu. Berarti salah satu yang mungkin saya kutip dari Ibu ya, mungkin di banyak daerah untuk luwak itu sering dijadikan musuh ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kait pemahaman bahwa luwak itu adalah hama. Tapi Ibu menjadikan sebuah masalah itu Berkah. Ya, menjadi berkah gitu ya. Jadi dijadikan teman, Bu ya. Jadi istilahnya semua orang bersinergi. Oke. Menarik sekali. Semoga ya, Bu, nanti setelahnya warung Ibu sebelahnya Madrid ada lagi, sebelahnya lagi ada lagi. Makin banyak Terima kasih semuanya. Terima kasih Rumah BUMN sudah mengajak, menuntun dan mengikut sertakan kami dalam kegiatan-kegiatan baik berskala nasional maupun internasional. Jadi di Rumah BUMN nggak cuma pelatihan ya, Bu. Banyak lah. Kita juga kadang Ada berbagi. channeling juga kan. Ya, saya juga pernah berbagi ilmu dengan teman-teman bagaimana ekspor, bagaimana hal-hal apa yang harus diwaspadai saat ekspor, bagaimana kita menerima order dari luar negeri minimal sebelum order itu kita kerjakan kita dapat down payment dulu. Begitu barang selesai kita harus mendapatkan pembayaran paling tidak semiliar atau sama dengan basic cost-nya. Seandainya terjadi apa-apa kita tidak akan dan harga pokok udah kembali kan gitu ya. Betul. Perhitungannya nggak hanya ini ekspor. Oh enggak. Jangan ya, Bu. Tetap harus berhitung kapan saya dapat untung, kapan saya balik modal, kapan saya bersahabat dengan orang-orang. Karena tujuan kita berwirausaha ya pastinya menghasilkan, meningkatkan taraf hidup. Ya benar. Kalau nggak diperhitungkan nanti yang ada bilang Rugi nanti. Ya. Kami makasih banyak ya, Bu, Makasih untuk banyak, Bu. apa ini cerita-ceritanya, sharing-sharingnya terkait kopi luwak khususnya. Semoga teman-teman juga kedepannya harus coba. Kalau yang belum coba kopi luwak harus coba yang 100%. Ini produk the best kami. 100%. 100% kopi luwak Arabica Kintamani Bali. Produk kebanggaan kami, produk kebanggaan masyarakat Bali. Karena dari harga normal menjadi harga kopi luwak benar-benar sangat fantastis. Nah, jangan lupa nanti belanja kopi meluas ya, Bu. Ya, meluas kopi luwak Bali. Itu bisa didapat di mana, Bu? Mungkin bisa kalau ada marketplace atau apa, Bu? Cabang-cabangnya.
kita Hubungi kami aja kayaknya. betul. Ntar sosial media yang di bawah. Oke. Di mana-mana ada sebenarnya. Kopi ini di mana-mana ada. Di Tuban ada, di Kuta ada, di Jimbaran ada, di Goipas ada, Sunset Road ada, Di Bali ada semua, Bu. Mudah dengan cari. dengan merek seperti Meluas kopi. Ya.